Nah, selanjutnya pada slide ini ditunjukkan summary dari sifat-sifat vektor yang penting diketahui. Ya, sifat-sifat vektor ini bisa kalian lihat juga dari buku referensi yang ada ditunjukkan pada slide awal tadi. Nah, di sini adalah sifat-sifat penjumlahan, ya, operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Juga ada perkalian dengan skalar. Ya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai norm vektor pada ruang dimensi n. Jadi jika kita ketahui sebuah vektor v, yaitu v1, v2 sampai vn, maka normnya itu dilambangkan dengan vektor v tadi dibatasi dengan dua buah garis yang sejajar seperti ini, ya, di mana normnya adalah akar dari tiap-tiap entry vektor v ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini, itu v1 kuadrat tambah v2 kuadrat sampai vn kuadrat. Ya. Norm ini dikenal juga dengan istilah lain, yaitu panjang, ya, atau magnitudo dari vektor v. Ya. Nah, di sini seperti ditunjukkan pada gambar ini, ya. Jadi suatu vektor v pada ruang dimensi, pada ruang dua dimensi v1 dan v2, maka ini adalah panjang vektornya atau norm dari vektor v tersebut. Nah, ini adalah pada ruang tiga dimensi. Jadi kalau di sini pada ruang dua dimensi, norm vektor v adalah akar dari v1 kuadrat ditambahkan dengan v2 kuadrat. Dan pada ruang tiga dimensi, norm dari vektor v adalah akar v1 kuadrat ditambahkan v2 kuadrat ditambahkan dengan v3 kuadrat. Nah, nanti kita akan lihat contohnya pada slide selanjutnya. Nah, di sini contoh 4. Nah, itu menghitung norm. Nah, jika diketahui dua buah vektor, ya, yaitu vektor u min 3, 2, 1 dan vektor w, ya, ini pada dimensi 4, ya. Nah, ini adalah 2, min 1, 3, min 5. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hitunglah norm atau panjang vektor-vektor tersebut. Oke, nah ini adalah solusinya, di mana vektor panjang vektor u adalah akar dari min 3 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat ditambahkan 1 kuadrat, hasilnya adalah akar 14. Dan panjang vektor w adalah akar dari 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 5 kuadrat, hasilnya adalah akar 39. Oke, ini ada beberapa sifat vektor yang terkait dengan norm, ya. Jadi jika v adalah vektor pada ruang dimensi n, dan jika k adalah suatu bilangan skalar, maka panjang v atau norm v itu lebih besar sama dengan 0, dan norm v sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor v sama dengan 0. Nah, kemudian yang bagian C ini, norm dari k dikalikan v, ya, k ini adalah skalar, itu sama dengan nilai mutlak k dikalikan dengan norm dari vektor v. Nah, pada sistem koordinat 2 dan 3 dimensi, ya, unit vektor pada sumbu arah koordinat positifnya itu disebut dengan standar unit vektor. Nah, jadi pada koordinat 2 dimensi dinyatakan dengan I misalnya sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1. Nah, dimana masing-masing vektor I dan vektor J ini, ya, dia memiliki normnya 1. Nah, begitu juga dengan pada koordinat 3 dimensi, ya, dimana vektor I nya adalah 1, 0, 0, J nya adalah 0, 1, 0 dan ke 0, 0, 1. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah,
setiap vektor pada ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi dapat diekspresikan sebagai hasil kombinasi linear ya, dari standar unit vektor masing-masing ya. Jadi di sini digambarkan sebagai berikut, di mana vektor V sama dengan V1, V2 itu sama dengan V1 dikalikan 1,0 dan ditambah V2 dikalikan 0,1 ya, di mana 1,0 ini adalah vektor I dan 0,1 ini adalah vektor J, sehingga dapat kita tuliskan sebagai V1I ditambah V2J ya. Itu juga dengan pada ruang 3 dimensi dapat kita tuliskan sebagai V1I ditambah V2J ditambah V3K ya. Dari kedua persamaan ini ya, persamaan yang tadi saya sebutkan ya, kita dapatkan bentuk umum dari standar unit vektor pada ruang dimensi n ya, ini sebagai berikut, yaitu E1 sama dengan ya, 1,0,0 sampai 0, E2 seperti ini juga, dan En seperti ini, sehingga setiap vektor V ya, dapat diekspresikan dalam bentuk V1 E1 ditambah V2 E2 ditambah ya, sampai Vn kali En. Nah, sini kita akan masuk ke dalam contoh ya. Jadi jika diketahui suatu vektor 3 dimensi seperti gambar berikut, gambar ini ya, diekspresikan sebagai vektor OP ya, dalam bentuk ya, jadi disuruh kita ekspresikan vektor OP ini dalam bentuk kombinasi linear standar unit vektor. Nah, dari gambar kita ketahui kalau vektor OP ini adalah 2, 3, 5. Maka vektor OP jika kita representasikan dalam bentuk kombinasi linear standar unit vektor, dapat kita tuliskan sebagai 2i ditambah 3j ditambah 5k. Nah, saya rasa ini gampang, mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jarak. Nah, ini jarak pada ruang dimensi ke n. Jarak di sini adalah jarak dua buah vektor. Oke, jika diketahui suatu vektor ya, U1, U2, UN dan V, vektor V, intinya V1, V2, V sampai Vn ya, adalah titik-titik di ruang n dimensi, maka jarak antara vektor U dan vektor V ya, dilambangkan oleh D dalam kurung U, V ya, dapat didefinisikan sebagai ya, D dalam kurung U, V itu sama dengan ini adalah normnya ya, norm dari vektor U dikurang vektor V ya. Sehingga kita dapatkan di sini akar U1 kurang V1 kuadrat tambah U2 kurang V2 kuadrat sampai UN dikurang Vn kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di sini ya. Misalnya diketahui suatu vektor pada ruang 2 dimensi ya, vektor U sebagai 2,2 dan vektor V 3,-1. Maka ditanyakan di sini jarak, hitunglah jaraknya ya. Maka D dalam kurung U, V ya, atau jarak antara vektor U dan vektor V itu sama dengan akar vektor U dikurangkan dengan vektor V, dan masing-masing elemennya entry-nya ini kita kurangkan ya. Jadi 2 dikurang 3 kemudian dikuadratkan, dan 2 dikurang min 1 ini kita kuadratkan, dan hasilnya adalah akar 10. Presentasinya bisa kita lihat seperti ini, presentasi geometrinya. Nah, ini adalah vektor U, nah ini adalah vektor V, maka ini adalah jaraknya ya, dan jaraknya ini adalah akar 10. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai dot product. Jika U dan V adalah vektor non-zero, berarti vektor bukan nol pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3, dan jika θ adalah sudut antara vektor U dan vektor V, maka dot product atau disebut juga Euclidean inner product dari vektor U dan vektor V didefinisikan sebagai U dot V sama dengan
panjang vektor U atau norm vektor U dikalikan norm vektor V dikalikan cos theta, ya. Dimana theta ini adalah sudut yang dibentuk antara U dan V. Nah, jika U sama dengan 0 dan V sama dengan 0, maka kita definisikan U dot V sebagai 0. Nah, ini adalah representasi dari perkalian dua buah vektor. Ya, dimana ini vektor U, ini vektor V, maka ini adalah sudut yang dibentuknya, ya. Oke, seperti ini sama semua. Nah, sudut theta, ya, antara U dan V ini harus memenuhi antara 0, ya, sampai Pi. Oke, next slide. Dari definisi yang slide sebelumnya, dari definisi ke-7 tadi, ya, dot product dapat kita gunakan untuk mencari besar sudut antara dua buah vektor, ya. Nah, dengan kita modifikasi rumus yang tadi, ya, rumus di slide sebelumnya tadi, yang kita dapatkan cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan norm U dikalikan norm V, ya. Karena theta berada antara 0 dan P, ya, dan berdasarkan sifat fungsi kosinus, maka secara umum, ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudut theta itu bernilai lancip, ya. Lancip itu berarti di bawah 90 derajat, ya, jika U dot V nya lebih besar dari 0. Dan sudut theta tegak lurus atau pi per 2 atau 90 derajat, ya, jika U dot V sama dengan 0. Dan sudut theta itu tumpul atau lebih besar dari 90 derajat jika U dot V lebih kecil dari 0. Nah, jika U sama dengan U1, U2 sampai UN dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn, ya, adalah vektor-vektor di ruang n dimensi, maka dot produk U dan V dapat kita tulis seperti ini, ya. Ini U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 kali V2 ditambah UN kali Vn. Dalam kasus khusus di mana U sama dengan V, ya, berdasarkan definisi ini, ya, definisi 8 ini, maka kita dapatkan hubungan V dot V, ya, sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah Vn kuadrat, atau sama dengan panjang vektor atau norm vektor V dikuadratkan.